Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Gallows Hill yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama David dan Lauren. Saat ini mereka sedang berada di negara Kolombia untuk menjemput anak David yang bernama Jill. Ternyata David ini sudah pernah menikah sebelumnya dan memiliki satu anak yaitu Jill. Mantan istri David yang bernama Marcella belum lama ini telah meninggal dunia akibat suatu penyakit. Kini Jill sedang berlibur ke negara Kolombia dan untuk sementara waktu dia tinggal bersama dengan tantenya yang bernama Gina yang merupakan seorang reporter. Selain itu, Jill juga memiliki kekasih baru yang bernama Raymond yang juga merupakan kameramen dari Gina. Siang harinya, David dan Lauren bertemu dengan Jill, Gina, dan Raymond. Di sana David menjelaskan pada Jill jika dia dan Lauren akan segera menikah. David pun meminta Jill kembali ke Amerika untuk menghadiri acara pernikahannya. Jill ini sebenarnya tidak mau menghadiri pernikahan ayahnya itu. Dia masih kesal pada ayahnya yang begitu cepat mencari wanita lain, padahal ibunya belum lama ini meninggal dunia. Jill memberitahu David bahwa dirinya tidak bisa langsung pergi ke Amerika karena paspornya tertinggal di rumah Gina. Karena David sangat terburu-buru, mereka berlima segera berangkat ke rumah Gina untuk mengambil paspor milik Jill. Agar lebih cepat sampai, Gina mengajak mereka untuk melewati jalan pintas. Di tengah perjalanan, seorang polisi bernama John menghentikan mobil mereka. Dia meminta mereka untuk melewati jalan besar saja karena jalan di depan sana rawan terjadi banjir dan longsor. Jika mereka memilih putar balik, otomatis jarak yang ditempuh akan lumayan jauh. Walaupun sudah diperingatkan oleh John, mereka tidak mendengarkan perkataan dari John. Untuk menghemat waktu, secara diam-diam mereka pun melanjutkan perjalanan melewati jalan itu. Akan tetapi, secara tiba-tiba saja ada banjir bandang yang menerjang mobil mereka. Beruntungnya dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, hanya saja Lauren mengalami patah tulang rusuk. Lalu Raymond menemukan jalan setapak yang mengarah ke sebuah rumah besar. Lalu mereka segera pergi ke rumah besar itu untuk meminta perlindungan. Pemilik rumah itu merupakan seorang pria tua bernama Felipe. Awalnya Felipe tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya, namun karena kasihan pada Jill dan Lauren, Felipe mengizinkan mereka masuk ke dalam. Dahulu rumah Felipe itu merupakan sebuah penginapan. Namun Felipe sudah menutup penginapannya entah apa alasannya. Setelah mereka masuk, Felipe langsung mengambilkan handuk untuk mereka semua. Karena udara sangat dingin, David meminta Felipe untuk menyalakan perapiannya. Kemudian David membantu Felipe untuk mengambil kayu bakar. Sebelum pergi, Felipe meminta mereka untuk diam di ruang tamu dan jangan pernah pergi kemana-mana. Setelah Felipe pergi, Raymond melihat ada banyak kejanggalan di rumah itu. Contohnya seperti buku tamu yang terakhir kali terisi pada tahun 1978, serta seluruh kabel telepon di rumah itu telah dipotong oleh Felipe. Kemudian Jill pun pergi ke toilet dengan diantar oleh Raymond. Ketika berada di toilet itu, Jill mendengar suara minta tolong yang berasal dari pipa yang terhubung ke ruang bawah tanah. Secara diam-diam, Jill dan Raymond masuk ke ruang bawah tanah dan di sana mereka menemukan sebuah ruangan terkunci yang di dalamnya terdapat seorang gadis kecil. Melihat hal itu, Jill menjadi sangat yakin jika Felipe adalah seorang psikopat sekaligus pedofil. Diketahui ternyata anak itu bernama Anna Maria. Anna Maria mengaku jika Felipe yang telah menyekapnya di dalam sana. Saat Raymond mencoba membuka pintu itu, Felipe langsung datang dengan menodongkan senjata pada mereka. Felipe melarang mereka untuk membuka pintu itu. Tak berselang lama, David datang dan membuat Felipe pingsan. Jill meminta David untuk membuka pintu yang terkunci itu karena ada seorang gadis kecil yang terkurung di dalam sana. David pun segera membukanya dan mereka langsung menyelamatkan Anna Maria. Mereka semua merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika Felipe tega mengurung anak kecil di ruang bawah tanahnya. Lalu David segera mengikat Felipe di kursi yang ada di ruang kerja Felipe. Kemudian David mulai mencari tahu mengapa Felipe dengan tega mengurung Anna Maria. Karena Felipe terus mengoceh dalam bahasa Spanyol, David meminta Jill untuk menerjemahkannya dan ternyata Felipe berkata jika mereka semua akan segera mati. Sementara itu, ketika Lauren sedang mengambilkan makanan untuk Anna Maria, tiba-tiba saja Anna Maria ikut ke dapur dan langsung berlari ke lantai atas. Lauren pun segera mencari kemana Anna Maria pergi.
Saat masuk ke sebuah ruangan, Anna Maria malah mengunci Lauren di ruangan tersebut. Setelah itu, Anna Maria mendatangi Felipe. Ternyata Anna Maria ini adalah anak dari Felipe. Di sini terungkap jika Anna Maria telah dirasuki oleh makhluk jahat. Maka dari itu, Felipe mengurungnya di ruang bawah tanah agar dia tidak bisa kemana-mana. Felipe meminta Anna Maria untuk tidak menyakiti mereka, orang-orang yang tidak bersalah. Namun, Anna Maria tidak mau mendengarkan perkataan dari Felipe, dan dia malah berencana untuk membunuh David serta yang lainnya. Kemudian mereka semua berkumpul di ruang tamu. Mereka pun mulai mencari cara untuk segera pergi dari rumah itu. Beberapa saat kemudian, Felipe muncul secara tiba-tiba dan mencoba untuk menyerang mereka. Karena kaget, Raymond langsung menembak Felipe hingga Felipe pun meninggal dunia. Setelah kematian Felipe, mereka menemukan ada bekas goresan pisau di tangan Felipe. Sebelum Felipe mencoba menyerang mereka tadi, ternyata Felipe sengaja mengiris pergelangan tangannya sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Felipe berniat untuk melakukan bunuh diri dan juga siapa yang akan diserang oleh Felipe. Kebingungan itu memaksa Jill, David, dan Raymond untuk menyelidiki ruangan tempat Anna Maria disekap. Sedangkan Lauren dan Gina akan menjaga Anna Maria di ruang tamu. Bukannya menjaga Anna Maria, Gina malah menanyakan beberapa pertanyaan pada Anna Maria mengenai apa yang terjadi padanya. Kemudian Gina pergi ke dapur dan dia diikuti oleh Anna Maria. Di sana Anna Maria mulai mengungkapkan rahasia yang hanya diketahui oleh Gina. Hal itu pun membuat Gina menjadi sangat takut. Lalu Anna Maria mengancam akan membongkar rahasia Gina pada semua orang. Agar Anna Maria tidak menyebarkan rahasianya, Gina pun terpaksa membunuh Anna Maria di tempat. Sementara itu, saat Jill, David, dan Raymond menyelidiki ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat dari istri Felipe. Selain itu, mereka juga menemukan foto keluarga Felipe dengan istrinya dan juga Anna Maria. Di dalam foto itu, Anna Maria terlihat sama seperti Anna Maria yang sekarang ini, padahal foto itu diambil pada tahun 1978. Secara logika, seharusnya Anna Maria saat ini telah berusia 40 tahunan. Namun mengapa Anna Maria tidak berubah sama sekali sejak tahun 1978? Tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar teriakan dari Lauren. Saat ke lantai atas, mereka menemukan tubuh Anna Maria dan Gina tergeletak di dapur. Anna Maria ditemukan dalam keadaan meninggal sedangkan Gina hanya pingsan saja. Saat mereka membangunkan Gina, Gina mengaku tidak mengingat apa yang terjadi padanya dan Anna Maria. Jill langsung menyatakan bahwa dirinya merasa sedikit tenang setelah Anna Maria meninggal. Mereka kemudian berasumsi semenjak mereka membebaskan Anna Maria dari ruang bawah tanah, hal-hal aneh mulai terjadi pada mereka. Mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu ketika badai sudah reda. Akan tetapi Gina sangat ingin pergi dari rumah itu secepat mungkin. Maka dari itu dia mencoba mencari sinyal di lantai atas bersama Raymond. Sementara itu, ketika Jill, David, dan Lauren sedang berada di ruang tamu, mereka mendengar suara dari luar rumah. David pun segera keluar untuk mengecek siapa yang datang ke rumah itu. Dan ternyata dia adalah John. John datang ke sana untuk mencari keberadaan dari Felipe. Setelah melihat Felipe sudah meninggal dan Anna Maria telah dibebaskan, John menjadi marah pada mereka. Kemudian John meminta mereka untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dengan kerjasama antara Lauren dan David, mereka mampu membalikkan keadaan. Mereka memaksa John untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada Anna Maria dan Felipe. John pun mulai menceritakan kisah di masa lalu di mana pada abad ke-17, di daerah itu pernah ada seorang penyihir bernama Elena. Karena suka berbuat jahat, Elena pun ditangkap oleh seorang pendeta. Pendeta itu langsung membakar Elena hidup-hidup di Gallows Hill. Meski tubuh Elena sudah menghilang, ternyata arwahnya mulai meneror banyak orang. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Felipe menemukan seseorang yang dikurung di sebuah ruangan dan Felipe langsung membebaskan orang tersebut. Diketahui orang itu ternyata telah dirasuki oleh Elena. Karena orang itu mulai bertindak jahat pada Felipe dan istrinya, dengan terpaksa Anna Maria mengambil sebilah pisau dan langsung membunuh orang tersebut. Namun ternyata arwah Elena tidak menghilang begitu saja. Arwah Elena malah merasuki tubuh dari Anna Maria. Arwah Elena tidak bisa dibunuh karena dia memiliki kekuatan untuk berpindah-pindah tubuh.
Barang siapa yang membunuh seseorang yang tengah dirasuki oleh Elena, maka orang yang membunuh itu akan dirasuki oleh Elena. Jadi lebih simpelnya, ada sosok bernama A yang sedang dirasuki oleh Elena. Kemudian muncul sosok B yang membunuh sosok A. Maka secara otomatis Elena akan masuk ke dalam tubuh sosok B. Begitu seterusnya. Setelah Elena memasuki tubuh seseorang, maka dia tidak akan bisa keluar dari tubuhnya tersebut. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan arwah Elena dengan cara membiarkan Elena memasuki tubuh seseorang yang sedang sekarat. Inilah yang menjadi alasan kenapa Felipe menyayat tangannya sendiri agar dia menjadi sekarat. Dalam kondisi yang sekarat, Felipe berencana untuk menembak Anna Maria yang tengah dirasuki oleh Elena. Tapi sayangnya aksi Felipe dalam membunuh Anna Maria malah digagalkan oleh Raymond. Ternyata tidak hanya itu saja, Elena bisa mengetahui rahasia terdalam dari setiap orang yang berhadapan dengannya. Menggunakan rahasia itu, Elena akan memancing orang lain agar mau membunuh orang yang saat ini dia rasuki. Ini adalah taktik Elena untuk mendapatkan tubuh atau wadah yang kuat. Sebelum Anna Maria meninggal, David berkata pada John jika dia bersama dengan Lauren dan Gina. Kemungkinan besar salah satu di antara mereka berdua telah dirasuki oleh Elena. David langsung membawa John bertemu dengan Lauren dan ternyata Lauren tidak dirasuki oleh Elena. Ini berarti Gina lah yang telah dirasuki oleh Elena. Dan benar saja saat ini Gina telah dirasuki oleh Elena. Gina yang dirasuki Elena mulai membeberkan rahasia Raymond yang ternyata adalah seorang psikopat. Dengan terpaksa Raymond langsung membunuh Gina agar orang lain tidak mengetahui rahasia besarnya tersebut. Namun tindakannya itu malah membuat dirinya dirasuki oleh Elena. Mengetahui jika Raymond telah dirasuki Elena, John meminta David untuk menjaga keluarganya sedangkan dirinya akan memperlambat pergerakan Raymond. Setelah berhasil menembak kaki Raymond, John kembali masuk ke dalam rumah. Di sana dia menjelaskan jika Elena hanya ingin memusnahkan keturunan dari pendeta yang telah membunuhnya. Dan John ini adalah salah satu keturunan pendeta itu. Agar David selamat dari teror Elena, John berniat mengorbankan dirinya supaya Elena tidak mengejar David dan keluarganya lagi. John meminta mereka untuk segera pergi dari sana dengan menggunakan mobilnya. Sebelum pergi, John kembali mengingatkan David untuk tidak membunuh Raymond. Jika hal itu terjadi, maka Elena bisa saja merasuki tubuh orang lain lagi. Mereka pun segera melarikan diri dengan menggunakan mobil John. Ternyata tanpa mereka sadari, Raymond naik ke atas mobil mereka. Karena gangguan dari Raymond, David pun tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga mobil itu tercebur ke dalam danau. Sebelum keluar mobil, Lauren telah memborgol tangan Raymond pada mobil itu agar Raymond tidak bisa mengikuti mereka. Namun hal yang dilakukan Lauren malah membuat Raymond tenggelam karena mobil itu perlahan mulai masuk ke dalam air. David pun mencoba menyelamatkan Raymond, namun semuanya sudah terlambat. Raymond telah meninggal dan kini Elena merasuki tubuh Lauren. Lauren yang dirasuki Elena mulai mengungkap rahasia David. Ternyata David yang telah membunuh ibu Jill yaitu Marcella. Ketika Marcella terbaring di rumah sakit, David sengaja melepas alat bantu pernafasan Marcella dan hal itu yang menyebabkan Marcella meninggal dunia. Mengetahui hal itu membuat Jill sangat marah pada David. Karena pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah, Jill pun segera membantu ayahnya membawa Lauren kembali ke rumah Felipe. Di sana mereka berencana untuk mengurung Lauren di ruang bawah tanah. Namun Lauren memberontak dan berhasil melukai John. Karena John mulai sekarang dia berencana untuk membunuh Lauren. Ternyata ada satu cara yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Elena. Jika John membunuh Lauren, maka Elena otomatis akan merasuki tubuh dari John. Tubuh John yang sudah sekarat lama-kelamaan akan meninggal dengan sendirinya. Dan Elena yang ada di dalam tubuh John tidak akan bisa merasuki orang lain lagi. Kemudian John meminta David untuk memancing kehadiran dari Lauren, sedangkan dirinya akan membunuh Lauren saat dia dalam keadaan lengah. Sayangnya rencana itu tidak berhasil karena Lauren telah membunuh John terlebih dahulu. Kemudian David dan Jill bersembunyi di ruang bawah tanah. Di sana David memberitahu alasannya membunuh Marcella karena dia tidak tega melihat Marcella menderita terus-menerus. David tahu jika penyakit Marcella tidak akan bisa disembuhkan. Maka dari itu agar Marcella tidak menderita lagi, David pun dengan sengaja membunuhnya. Kemudian David berencana untuk mengorbankan dirinya agar Jill bisa selamat. David meminta Jill untuk bersembunyi, sementara David akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jill. Akan tetapi rencana David gagal karena Jill malah membunuh Lauren.
Karena Jill yang membunuh Lauren, maka tak lama lagi Elena akan merasuki tubuh dari Jill. Jill meminta David untuk segera mengurungnya di ruang bawah tanah. Sebelum Elena merasuki Jill, David pun mengucapkan salam perpisahan pada Jill. Kini Jill pun telah dirasuki oleh Elena. Scene akhir memperlihatkan David yang memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Di sana David berusaha mencari cara untuk mengembalikan Jill seperti sedia kala. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.